Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Sa'aduddin Nasih, SPDI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, serta teman-teman kelas 2G yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kebudayaan Islam Kearifan Lokal. Sebelum itu, perkenalkanlah anggota kelompok kami. Yang pertama, Hirviana Putri Asahi dengan NIM 2021332777 sebagai pemateri kedua. Yang kedua ada Dewi Permoni dengan NIM 2021332778 sebagai pemateri ketiga. Yang ketiga ada saya sendiri, Rima Widya Wulandari dengan NIM 2021332779 sebagai pemateri pertama. Dan yang terakhir ada Fadia Rohadatul Ais dengan NIM 2021332780 sebagai pemateri keempat. Arifan lokal. Kearifan lokal terdiri dari dua kata, yaitu kearifan atau wisdom dan lokal. Kearifan lokal merupakan suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat, yang berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat dari yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sakral. Dengan demikian, kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh masyarakat. Selanjutnya, kearifan lokal di Indonesia. Yang pertama, kearifan lokal pada masyarakat Jawa. Ziarah makam merupakan satu dari sekian tradisi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Jawa. Ziarah kubur yang dilakukan oleh orang Jawa ke makam yang dianggap keramat. Secara umum, ziarah yang dilakukan menjelang bulan Ramadan ini bagi masyarakat Jawa mempunyai maksud untuk mendoakan arwah leluhur mereka. Kegiatan ziarah ini secara umum disebut nyadran. Masyarakat Jawa ada juga dengan mengadakan kenduri bersama di makam atau di rumah mereka sendiri. Pada umumnya, orang Jawa tidak lupa membuat apem. Tradisi ini biasanya disebut sebagai ruahan dan biasanya diadakan pada bulan Ruah. Apem merupakan makanan khas Jawa berbentuk kue manis yang terbuat dari tepung beras. Apem adalah bentukan dari kata afwandari dari bahasa Arab yang artinya maaf. Orang Jawa berharap dosa-dosa leluhur mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, respon Islam terhadap kearifan budaya Jawa. Jika pembahasan Islam tentang kebudayaan Jawa yang sangat menghormati arwah leluhur hanya dipandang dari satu sudut saja, yakni Islam, maka pembahasan ini menunjukkan kepada hasil syirik dan dosa besar, atau malah dapat menimbulkan masalah yang lebih kompleks, yaitu kehilangan jati diri sebagai warga Jawa atau sebagai suku Jawa dan Indonesia. Nah, melihat keadaan tersebut, muncullah teori Becker. Ia menyimpulkan bahwa walaupun sebagian besar orang Indonesia mengaku beragama Islam, namun sikap keagamaan sehari-hari yang mereka hayati, jiwai dalam batinnya oleh agama asli Indonesia yang kaya, yang dipelihara dengan khusyuk, yang tidak mau dirombak oleh agama asing. Nah, hasilnya dapat kita lihat sekarang. Mayoritas orang Indonesia beragama Islam melakukan acara kenduri, 7 hari, 40 hari, haul, nyewu terhadap orang yang sudah meninggal dengan pertimbangan yang mendalam. Yang kedua, kearifan lokal pada masyarakat Kalimantan. Pada masyarakat Kalimantan Timur, ada kearifan lokal yang disebut dengan menginang atau memakan sirih. Tempat untuk menginang disebut dengan istilah penginangan. Fungsi menginang sendiri yaitu menyangkut dengan tata pergaulan dan tata nilai kemasyarakatan.
Menginang juga biasanya dapat untuk merawat gigi, terutama untuk memakan agar gigi tidak rusak atau berlubang. Hal ini tercermin dari kebiasaan menginang. Hidangan penghormatan untuk tamu, sarana penghantar bicara, sebagai mahar perkawinan, alat pengikat dalam pertunangan sebelum pernikahan, untuk menguji ilmu seseorang, dan sebagai pengobatan tradisional. Menginang juga digunakan sebagai upacara dan sesaji yang menyangkut adat istiadat serta kepercayaan dan religi. Yang ketiga, kearifan lokal pada masyarakat Sumatera. Nah, di Sumatera ada salah satu kebudayaan yang bernama Fondrako. Apa sih Fondrako itu? Fondrako adalah budaya dan sekaligus agama yang terdapat di setiap benua atau ori, sehingga terdapat keberagaman Fondrako bagi orang Nias. Pokok-pokok yang dibahas pandangan hidupnya yakni kebut, dimusyawarahkan dan disahkan dalam Fondrako, menyangkut adat istiadat, yakni pertama, Hukum Sifahai Bambotoniha atau hukum yang menyangkut kesejahteraan tubuh manusia. Yang kedua, Hukum Sifahai Hagohotaniha atau hukum yang menyangkut keterjaminan hak atas harta milik manusia. Yang ketiga, Hukum Sifahai Barorogovo Sumangi atau hukum yang menyangkut kehormatan manusia. Kepulauan Nias merupakan bagian Nusantara telah memiliki kearifan lokal menata kehidupan bersama dalam benua berdasarkan ayaan setempat. 4. Kearifan lokal pada masyarakat Sulawesi. Tanah Toraja memiliki keunikan dalam tradisi upacara pemakaman yang biasa disebut rambutuka. Di Tanah Toraja, mayat tidak dikubur, melainkan diletakkan di sebuah tongkonan untuk jangka waktu lebih dari 10 tahun. Dalam kepercayaan asli masyarakat Tanah Toraja yang disebut Aluk Todolo, bahwa manusia hidup di bumi ini hanya untuk sementara, begitu kuat. Sesuai mitos yang hidup di kalangan pemeluk kepercayaan Aluk Todolo, seseorang yang telah meninggal dunia pada akhirnya akan menuju ke suatu tempat yang disebut Puyo, dunia arwah, dan tempat berkumpulnya semua roh. Terdapat 5 karakteristik kearifan lokal. Yang pertama, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Kedua, mampu bertahan terhadap budaya luar. Ketiga, mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Keempat, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Kemudian yang terakhir, mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Manfaat kearifan lokal Indonesia dibagi menjadi 2. Yang pertama, pada bidang ekonomi. Dengan menggunakan kearifan lokal sebagai strategi utama dalam perbaikan ekonomi di masa depan, khususnya ekonomi berkelanjutan, sangatlah tepat. Dikarenakan masyarakat dapat mengetahui lebih jauh apa yang harus dilakukan dan dibutuhkan dalam melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi yang dimiliki suatu daerah. Dengan demikian, kegiatan perekonomian di suatu daerah dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, pada bidang pendidikan. Dengan pendidikan yang berbasis pada kearifan lokal, akan tercipta pendidikan yang mampu memberi makna bagi kehidupan manusia Indonesia. Artinya, pendidikan kemudian akan menjadi spirit yang bisa mewarnai dinamika manusia Indonesia ke depan. Pendidikan nasional, kita harus mampu membentuk manusia yang berintegritas tinggi dan berkarakter sehingga mampu melahirkan anak-anak bangsa yang hebat dan bermartabat sesuai dengan spirit pendidikan, yaitu memanusiakan manusia. Nilai-nilai kebudayaan di Indonesia. Dari segi etimologis, kata kebudayaan adalah kata
dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta, budi, yang berarti intelek atau pengertian. Kata budi berubah menjadi budaya yang berarti yang diketahui atau akal pikiran. Budaya berarti pula pikiran, akal budi, kebudayaan yang mengenai kebudayaan yang sudah berkembang, beradab, dan maju. Dari pengertian budaya di atas dapat diutarakan dengan bahasa lain bahwa kebudayaan merupakan gambaran dari taraf berpikir manusia. Dengan kata lain, Islam hanya memberikan konsep dasar yang dalam perwujudannya tergantung pada pemahaman pendukungnya. Peninggalan kebudayaan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu kaligrafi, merupakan seni menulis ayat Al-Quran. Yang kedua yaitu keraton, merupakan pusat kota dalam pembangunan. Yang ketiga yaitu seni pahat, merupakan bentuk akulturasi antara budaya Hindu dan Islam. Yang keempat yaitu seni pertunjukan, merupakan terdiri dari seni suara dan tari. Yang kelima yaitu karya sastra. Karya sastra dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu babat. Babat merupakan cerita berlatar belakang sejarah. Yang kedua hikayat. Hikayat merupakan dongeng yang dibuat sebagai pembangkit semangat. Yang ketiga yaitu syair. Syair merupakan puisi lama yang terdiri dari 4 baris. Yang keempat yaitu suluk. Suluk merupakan kitab-kitab yang berisi ajaran tasawuf. Hubungan kearifan lokal dengan agama Islam. Kearifan lokal merupakan suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat, berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Islam dan budaya lokal merupakan dua komponen yang saling mendukung terhadap perkembangannya, di mana Islam berkembang karena menghargai budaya lokal, begitu pula budaya lokal tetap eksis karena mengalami perbaruan dengan ajaran Islam. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 5, memohon maaf apabila ada kekurangan atau kekeliruan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.